Halo guys, ketemu lagi. Jadi kali ini gue baru aja dapat kisah inspiratif dari salah satu pengusaha besar di Indonesia. Jadi ini adalah Hartono bersaudara, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Jadi kisah Robert Budi Hartono bersama dengan kakaknya Michael Bambang Hartono adalah salah satu kisah sukses bisnis paling fenomenal di Indonesia. Ternyata nggak cuma di Indonesia loh, bahkan sampai level Asia. Jadi keluarga Hartono pemilik grup Djarum yang secara konsisten menduduki peringkat teratas orang terkaya di Indonesia selama bertahun-tahun. Perjalanan mereka penuh dengan ketekunan, visi, dan kemampuan adaptasi. Awal mula dan tantangan berat. Kisah ini berawal dari ayah mereka, Oi Wiguan, yang pada tahun 1951 membeli sebuah usaha kecil bernama Djarum Gramofon di Kudus, Jawa Tengah, dan mengubah namanya menjadi Djarum. Oi Wiguan fokus pada produksi rokok kretek yang saat itu mulai populer di Indonesia. Namun, pada tahun 1963, Djarum menghadapi musibah besar, yaitu pabrik mereka dilalap api dan hampir ludes terbakar. Di tengah situasi yang tidak stabil dan penuh tantangan ini, Oi Wiguan meninggal dunia. Jadi, setelah Oi Wiguan meninggal dunia, yaitu pendiri utama grup Djarum, tanggung jawab besar untuk melanjutkan dan menyelamatkan bisnis keluarga pun jatuh ke tangan kedua putranya, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Saat itu, Budi Hartono yang memiliki nama Tionghoa Oi Hui Chong masih sangat muda. Ia bersama kakaknya harus bahu-membahu untuk membangun kembali perusahaan dari nol. Ini adalah titik terendah dalam sejarah Djarum, tapi juga menjadi titik balik yang menguatkan tekad mereka. Kemudian bangkit dari keterpurukan dan modernisasi. Tidak menyerah pada keadaan, Hartono bersaudara bekerja sangat keras. Mereka memodernisasi peralatan pabrik dan memperkenalkan inovasi produk. Pada tahun 1975, mereka meluncurkan Djarum Filter, rokok filter pertama yang diproduksi di Indonesia, yang kemudian disusul oleh Djarum Super pada tahun 1981. Produk ini sukses besar dan mulai membuka pasar internasional. Pada tahun 1972, Djarum mulai mengekspor produknya ke luar negeri, yang menunjukkan visi global yang kuat. Di bawah kepemimpinan mereka, Djarum tidak hanya berhasil bangkit, tetapi juga tumbuh besar menjadi salah satu perusahaan rokok yang hebat di Indonesia, bahkan di dunia dengan puluhan ribu karyawan. Kemudian diversifikasi bisnis dari rokok ke konglomerasi. Salah satu kunci kesuksesan Hartono bersaudara adalah keberanian dan kecerdasan mereka dalam diversifikasi bisnis. Mereka menyadari pentingnya tidak bergantung pada satu sektor saja. Gurita bisnis Djarum Group kemudian merambah ke berbagai sektor kunci. Yang pertama, perbankan. Ini adalah langkah paling strategis dan monumental. Pada krisis moneter 1997-1998, Bank Sentral Asia atau BCA mengalami kesulitan. Nah, Hartono bersaudara melihat peluang dan kemudian mengakuisisi mayoritas saham BCA melalui PT Dwi Muria Investama Andalan pada tahun 2002. Di bawah kepemimpinan mereka, BCA tumbuh menjadi bank swasta terbesar di Indonesia dan menjadi penyumbang kekayaan terbesar bagi keluarga Hartono. Yang kedua, sektor properti. Mereka memiliki portofolio properti yang luas, termasuk properti ikonik seperti Grand Indonesia, Hotel Indonesia Kempinski, dan Menara BCA. Yang ketiga adalah elektronik, meliputi PT Hartono Istana Teknologi. Mereka mengembangkan merek Polytron yang memproduksi berbagai produk elektronik rumah tangga. Yang keempat, agribisnis. Mereka memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas di Kalimantan Barat di bawah bendera PT Hartono Plantation Indonesia. Yang kelima, media dan digital. Grup Djarum juga pernah merambah ke industri media dan teknologi digital, termasuk kepemilikan platform e-commerce Blibli.com, Mola TV, dan Super Soccer TV. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono dikenal sebagai sosok yang low profile dan sederhana meskipun menjadi orang terkaya di Indonesia. Beberapa perjalanan inspiratif dari kisah mereka adalah ketahanan dan pantang menyerah. Menghadapi musibah kebakaran dan kematian ayah pada saat yang bersamaan tidak membuat mereka putus asa, justru menjadi pemicu untuk bangkit lebih kuat. Selanjutnya, visi jauh ke depan. Mereka tidak terpaku pada satu bisnis saja. Kemampuan melihat peluang di sektor lain, terutama perbankan, adalah langkah jenius yang mengamankan dan melipat gandakan kekayaan mereka. Selanjutnya, kerja keras dan detail. Kesuksesan Djarum di awal didasari oleh kerja keras dalam memodernisasi dan fokus pada kualitas produk. Selanjutnya, insting bisnis yang kuat. Keputusan untuk mengakuisisi BCA di tengah krisis menunjukkan insting bisnis yang tajam dan keberanian mengambil resiko yang terukur.
Kemudian filantropi dan kontribusi sosial. Keluarga Hartono juga dikenal atas kontribusinya di bidang sosial melalui Jarum Foundation, terutama dalam pengembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia melalui PB Jarum, yang telah melahirkan banyak atlet bulu tangkis berprestasi di dunia. Kisah Robert Budi Hartono adalah kunci nyata bahwa dengan kegigihan dan visi strategis, kemampuan untuk beradaptasi, dan keberanian menghadapi tantangan, seseorang dapat membangun sebuah kerajaan bisnis yang kokoh dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Nah, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sukses Hartono bersaudara, yaitu Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Oke, kalau kalian suka dengan konten kita, jangan lupa klik subscribe dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di konten inspiratif selanjutnya. Bye!